Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada buku Tahsin Utsmani 1 untuk anak, Tahsin Utsmani 2 nih. Yang ini 2 ya. Dan Tahsin Utsmani 3. Nah, jadi metode Tahsin Utsmani ini hanya menggunakan 3 buku saja ya. Insya Allah anak kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Nah, ini untuk anak-anaknya. Kemudian ada untuk dewasanya ya, bagi ibu-ibu, orang dewasa yang baru belajar ilmu tajwidnya sudah dewasa, ini ada bukunya. Nah, kalau ini untuk yang nomor 1 ini untuk yang belum tahu sama sekali ini huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, tapi kalau misalkan udah tahu untuk memperbaiki ilmu tajwid saja, nah baiknya langsung ke buku 2. Nah, di sini di buku 2 ini berbagai macam judul bacaan ya. Di sini terdapat ya, nanti saya jelaskan lagi di buku 2 ini ya. Nah, kemudian ada buku 3 ya. Nah, kalau tadi di buku 2 itu praktek tajwid ya, kemudian keterangannya dijelaskan oleh ustazahnya ya, tapi diutamakan di sini prakteknya ya. Nah, dan di buku 2 ini ya, itu dibarengi ya bersama juz 30. Nah, ini. Nah, kemudian untuk dewasa ada juga nomor 3-nya ya. Nah, ini berikut keterangannya ya. Contoh-contoh dan keterangannya. Contoh-contoh hukum-hukum tajwid dan keterangannya. Nah, ketika mempelajari buku 2 ya, itu praktek Al-Qur'annya itu di juz 30 ya, mulai dari An-Nas sampai dengan An-Naba ya. Satu surat juz 30 1 halaman. Kemudian naik lagi satu surat juz 31 halaman, terus sampai selesai. Nah, begitupun dengan buku 3 ini, yaitu dibarengi ya dengan juz 29 ya. Prakteknya di juz 29 mulai dari surat Al-Muluk ya, Al-Muluk ya. Nah, ketika membaca ya buku 2 ini ya, ketika belajar di buku 2 ya, insya Allah sudah memahami ilmu tajwid ya di buku 3 itu untuk pemantapannya ya. Insya Allah kalau sudah khatam buku 3 sampai dengan buku 3 dan sampai dengan juz 30-29, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran sendiri ya, tanpa disimak lagi, sudah tahu salah atau benar ya. Lebih baik lagi jika dari juz 1 sampai dengan akhir diperdengarkan dengan guru yang menguasainya ya. Tapi insya Allah dengan mempelajari Tahsin Utsmani 1, 2, 3 dan juz 29, 30 metode Utsmani ini ya, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid yang benar ya. Nah, di sini di buku Tahsin Utsmani 2 ini ya, akan dijelaskan berbagai macam hukum-hukum tajwid. Yang pertama pada latihan 1 yaitu makharijul dan sifat huruf. Kita akan mempelajari keluarnya dan sifat-sifat daripada huruf-huruf tersebut ya. Kemudian latihan 2. Nah, latihan 2 ini makharijul huruf atau makhraj dan sifat huruf dalam kata. Nah, di latihan 2 ini akan mempelajari ya, akan mempraktekkan ketika huruf-huruf tadi yang di latihan 1 tadi disatukan. Bagaimana membacanya seperti ini ya, contoh pada hamzah ya. An'amta. Nah, itu bagaimana ya ketika kita mempraktekkan ya. Ketika ada huruf hamzah, setelahnya kemudian setelah huruf hamzah huruf lain kemudian ketemu dengan huruf ain, bagaimana cara menempatkannya atau huruf-huruf yang dekat makharijul hurufnya. Nah, di sini akan dilatih supaya tepat bacaan huruf-hurufnya. Kemudian di latihan yang ketiga ya, ini prakteknya juga sampai huruf ya sampai akhir. Kemudian di latihan ketiga itu akan praktek tentang panjang pendek ya, yang 2 harokat seperti fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya mati, dhammah bertemu dengan waw mati, terus dicontohkan sampai dengan ya sampai dengan ya. Nah, kemudian ya ada latihan 4 ya, yaitu tentang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini semua contoh-contoh diawali dengan huruf hamzah, ha, ain, kha, itu adalah huruf-huruf izhar ya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini hukumnya izhar. Terus ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah, ada ikhfa, ada iqlab ya. Di sini dicontohkan sampai hurufnya habis. Nah, nanti yang menjelaskan gurunya ya, yang menjelaskan ya, sambil ditalaki oleh guru ya. Kemudian latihan 5 yaitu tentang mim sukun ya. Apabila mim sukun atau mim mati ya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ya, ada izhar syafawi, kemudian ada ikhfa syafawi, kemudian ada idgham mimi atau idgham lainnya gitu. Nah, kemudian terus sampai habis ya, sampai habis. Kemudian di latihan 6 ini ada namanya idgham atau memasukkan huruf. Ada idgham mutajanisain, mutaqarribain, mutamatsilain. Nah, nanti dijelaskan ya. Kemudian di latihan 7 ada beberapa bacaan di luar kaidah. Contohnya seperti ini ya.
dunia ya. Kalau sepintas kita mendengar ya, atau melihat dan mati bertemu dengan ya, itu kan bayangannya hukum idgham bi gunnah. Ternyata di sini tidak ya. Ternyata di sini ada keterangan lain ya. Nah, itu namanya bacaan di luar kaidah ya. Dia tetap dibaca dunya, bukan ria tapi dunya ya. Nah, ini bacaan di luar kaidah. Kenapa disebut bacaan di luar kaidah ya? Nanti keterangannya ketika belajar kepada guru ya gitu. Kemudian ada latihan 8 yaitu tentang gharib atau bacaan-bacaan khusus. Nah, di sini dijelaskan ada bacaan ismam, ada bacaan imalah ya, ada naql, ada tashil, ada namanya juga saktah ya. Nah, terus sampai habis dipelajari ya. Ya, berikut contoh-contohnya. Kemudian ada namanya latihan 9 yaitu ragam mat ya, atau bacaan panjang. Ada mat asli, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat iwad, mat badal, terus sampai habis. Kemudian di sini juga ya ini juga ada bacaan-bacaan awal surat ya. Ini juga termasuk bacaan mat ya. Nanti diberi keterangan diterangkan ya oleh guru ya, oleh guru yang mengajarkan. Nah, kemudian latihan 10 berhenti pada waw atau ya setelah sukun ya. Itu bagaimana cara membacanya. Nah, di sini akan dilatih ya. Kemudian yang terakhir latihan 11. Nah, latihan 11 ini berhenti pada huruf tasydid. Nah, di akhir-akhir seperti ini ya. Ya, tasydid kemudian dia suku atau kemudian dia akhir gitu ya. Disukunkan juga akhirnya. Nah, itu bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, atau wakof lah, disebut wakof ya kan, wakof berhenti maksudnya gitu. Nah, jadi insya Allah ya, ketika mempelajari buku ini sampai akhir, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, Masya Allah ya. Kemudian untuk pemantapannya ya, nah ini juga ya, latihan 2 ini, buku 2 ini dibarengi dengan juz 30 ya. Jadi satu halaman latihan 2 ya akan praktek satu surat An-Nas, terus halaman berikutnya prakteknya surat Al-Falaq, halaman berikutnya prakteknya surat Al-Ikhlas, halaman berikutnya praktek surat Al-Lahab, terus sampai habis buku 2 ini habis juga juz 30 ya, ini juznya ya. Nah, kemudian buku 3 ini ya, buku 3 ini untuk pemantapannya ya, lebih mantap lagi ya, paham secara tulisannya, paham secara jumlahnya. Dan di buku 3 ini kita akan lebih banyak menghafalkan berapa huruf izhar, ikhfa, iqlab ya, dan semuanya ya yang ada di buku ini ya. Ini review dari buku 2 ya. Cuman di buku 2 kita lebih kepada praktek. Kalau di buku 3 ini lebih kepada menghafal pengertiannya ya, pengertiannya dan huruf-hurufnya dihafal ya, gitu. Nah, buku 3 ini ya dibarengi dengan juz 30. Juz 29 ya, bukan juz 30. Tadi latihan 2 juz 30, kemudian buku latihan 3 ini ya juz 29. Insya Allah ketika khatam buku 1, 2 dan 3, kemudian sambut dengan juz 29 30 ini ya, insya Allah kita bisa memahami ilmu tajwid dengan baik dan benar ya, walaupun baru hanya kulitnya ya. Insya Allah sudah mencukupi karena ilmu tajwid itu luas. Cukup sekian dulu dari saya ya. Bagi yang berminat bukunya silahkan di order ya, murah meriah saja satu paket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.